Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Yang tidak berangkat hari ini siapa? Oh, 4 orang. Berarti 4. Oke. Baik. Hari ini anak-anak perhatian. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Aska. Tunggal. Tunggal. Aska apa Asa? Tunggal. Oke. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? IPA. Kemarin kita belajar apa? Sistem pencernaan, yaitu tentang enzim. Apa saja enzim kemarin yang di mulut? Enzim apa? Petialin. Enzim petialin itu untuk apa? Fungsinya, kalau lupa, yo, petialin. Mengubah amilo menjadi gula atau glukosa. Maurin. HCl terdapat pada apa? Lambung. Gunanya untuk membunuh kuman. Oke, baik, perhatian. Yang bicara sendiri silakan temani Bapak di depan. Latif. Ya, perhatikan. Ini siapa satu? Sama Aska. Duduk hadap di depan. Taruh di sorok, Mas. Ya. Baik. Hari ini kita belajar yang namanya nutrisi ya. Nah, perhatikan, Latif ya. Saya tanya, biasa kalau kamu di rumah makannya apa? Nasi, sayur. Latif. Ayo. Makannya apa, Latif? Di rumah. Sayuran enggak? Apa sayur apa? Bayam, sayur bayam. Proteinnya apa proteinnya? Ayam. Tempe enggak pernah? Pernah. Tempe. Tahu? Hah? Terus apa lagi? Selain sayur bayam, ada sayur apa? Hah? Sop. Nah, sop terdiri apa biasanya? Wortel. Oke. Di sini perhatikan Mas Naufal sama Rio ya. Kamu di rumah makannya apa biasanya? Nasi. Terus sayuran. Sayurnya apa sayurnya? Bayam macam. Oke. Oke, mengapa semua kok beragam masakan? Kenapa nenek moyang kita menyusun makanan yang beragam? Mas Rio, Mas Naufal. Ayo. Karena apa? Kok kita masakannya beragam-ragam? Biar tidak bosan. Terus hah? Gizi kita lengkap. Nah, Naufal. Terus yang lain? Mas siapa? Putra. Mas, kenapa kok nenek kita atau ibu kita sering masak yang beragam-ragam? Oh, kok enggak satu saja? Hah? Kandungannya banyak. Oke. Kita nanti jawab pada akhir sesi ya. Perhatikan pada video berikut ini. Tolong perhatikan ya. Nanti ada pertanyaan. Dengarkan suaranya.
Pak, ini loh Pak, musik Pak. Atau pertumbuhan yang kurang. Stuntingnya. Contoh, tidak tingginya harusnya sudah besar tapi belum banyak. Nanti perhatikan dulu ya. Untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting. Alhamdulillah Pak, semenjak ajaran dapat itu alare berat badannya itu naik. Mudah-mudahan sih saya lulus. Kegiatan pemberian subsidi pendidikan kepada keluarga dengan anak berisiko stunting dilakukan dengan melibatkan partisipasi multi stakeholder, baik dengan provinsi, kabupaten, hingga pusat pengelola subsidi. Mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk bersama-sama mendukung setiap kegiatan untuk menurunkan prevalensi stunting. Bahu-membahu bersama teman-teman dari gizi dan bantuan edukasi juga diperlukan dalam hal memberikan gambaran kepada penerima manfaat bahwa seperti inilah contoh pangan yang efektif untuk menekan mencegah terjadinya stunting. Subsidi harga pangan diberikan kepada 1.771 balita berisiko stunting. Penyaluran subsidi dilakukan selama 12 bulan pada 99 desa di 8 kabupaten. Nah, diingat-ingat nanti tadi di mana desanya, terus kenapa kok dibahas? Nah, diperhatikan ya. Kabupaten Banyumas, Kabupaten Di mana titiknya? Silau Pak. Percaya materi. Kalau di sini terus ya. Nanti selama pelajaran Bapak. Ya, nanti di sini terus maksudnya pelajaran Bapak. Soalnya Oke. ya. Jangan kemana. Jawa Tengah bebas stunting dan tanpa kelaparan. Saya Gubernur Jawa Tengah mendukung kamu di Indonesia. Oke, baik. Sudah. Tadi bahas apa videonya? Stunting. Stunting di mana? Jawa Tengah, ya. Stunting diakibatkan apa tadi? Kurang gizi. Terus apa lagi? Faktor ekonomi boleh, ya. Apa? Faktor genetik. Ya, boleh, tapi kurang tepat, ya. Stunting. Kalian pernah lihat orang stunting? Di mana? Apakah kalian juga stunting enggak? Enggak tahu. Stunting itu termasuk tadi ya, salah satunya kekurangan gizi. Ya, apakah gizi kalian sudah terpenuhi apa belum? Kalau makan, ya. Caranya ngecek sudah pas dengan bobotnya, tinggi badan dengan bobot, kalian bisa mengukurnya, ya. Dengan cara bagaimana?
tinggi kalian dikurangi dengan tinggi kalian dikurangi dengan TTMI ya. Itu cara untuk mengukur bobot ideal. Kalau sekarang zamannya mudah pakai HP bisa ya. Gitu. Itu. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar yang namanya nutrien ya atau nutrisi bagi tubuh ya. Tubuh kalian ini perlu yang namanya nutrisi ya. Nutrisi itu diperlukan. Jadi tidak bisa mendapatkan nutrisi atau vitamin yang kalian dapatkan pada tubuh. Jadi dapatnya dari luar, buah-buahan, sayur-sayuran, tempe, tahu, telur, ayam dan lain sebagainya ya. Mas Farjan, tadi makan apa paginya? Yo. Hah? Makan apa tadi? Tadi pagi makan apa, sarapan apa? Makan ayam. Itu termasuk dalam kategori karbohidrat, mineral, apa? Protein. Betul ya, pintar. Oke, kita akan belajar hari ini, tujuan kita yaitu mendiskusikan tentang nutrien, yaitu kalian bisa menyebutkan pada makanan dengan benar ya. Nutrisi apa yang terdapat pada makanan ya. Terus fungsi dari nutrien tersebut apa? Terus bisa menjelaskan hasil coba kandungan. Jadi nanti kita uji coba sederhana ya. Cara mengetahui nasi ini kok ada nutrisi karbohidrat bagaimana? Pernah uji coba di SD dulu atau SMI dulu? Belum pernah. Ngecek, oh ini ada kandungan proteinnya. Nah, nanti kita akan uji coba sederhana ya, akan Bapak bagi kelompok. Jadi untuk belajar mengetahui nutrisi yang terdapat pada makanan. Oke, Mas Latif, nutrisi dibaca. Oke. Yang pertama, nutrisi pada karbohidrat ya atau nutrisi karbohidrat. Kemarin sudah mencatat semua? Nah, coba bukunya dibuka masing-masing catatan. Karbohidrat. Ya, saya tunjuk Mas Rio. Karbohidrat, fungsi dan contohnya apa? Sumber energi. Oke. Terus selanjutnya contohnya Mas. Ya, Aksa. Contoh dari karbohidrat apa? Aksa, Aska, bingung. Ayo Mas Aksa. Nasi. Hah? Telur itu masuknya karbohidrat. Loh, jangan ikutan. Catatannya mana? Saya lihat. Hah? Roti. Terus? Hah? Ayo. Kentang, roti. Ubi. Ya. Itu ya karbohidrat. Selanjutnya protein. Aska, ayo baca. Protein apa fungsinya? Oke, contohnya ayam, daging, oh jangan sapi, ya daging sapi, hah? Telur, terus apa? Dan apa? Tempe, oke. Termasuk dalam kategori protein, ya. Oke, pada lemak. Nah, lemak ini apa? Lemak. Dito.
Itu. Lemak fungsinya apa? Fungsinya lemaknya apa? Untuk apa pada tubuh kita, ya? Jelas. Apa? Jaringan. Contohnya. Ya. Sampai. Terus? Kalian pernah makan martabak? Martabak apa? Martabak. Manis, manis. Terus masaknya pakai apa? Digorengnya minyak. Masuk minyak di margarin. Hah? Ya beda, margarin sama minyak itu beda teksturnya. Apakah margarin atau Blue Band itu mentega itu ada kandungan lemaknya? Mas? Hah? Ada. Ada. Ada tidak? Mas Bayu? Margarin. Ada kandungan lemaknya tidak? Nah, ada tidak? Jangan ragu. Ada ya. Itu salah satu contoh dari lemak ya. Oke, sekarang macam-macam vitamin. Kalian sudah mencatat macam-macam vitamin apa saja? Yo, Kafka, bacakan vitamin apa yang kamu ketahui dulu. 1. Vitamin apa? Ya. Bacakan fungsinya apa? Fungsi utama vitamin A. Terus contohnya apa? Terus apa? Vitamin A, wortel. Terus? Nah, terus bayam. Tomato. Oke. Sekarang Mas Farzan. Nah, mana catatannya? Catatannya mana? Ayo. Vitamin C. Yo, vitamin C. Apa fungsinya? Vitamin C. Cuk, fungsinya menjaga. Hah? Vitamin C mata. Vitamin A tadi apa? Untuk apa fungsinya? Mata. Kalau C apa? C. Meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Karena kalian kalau misalnya sakit, nah itu pakai biasanya vitamin C. Contohnya apa? Jeruk, tomat, apalagi? Itu. Jambu biji. Oke. Sekarang kita lanjut kepada yang namanya mineral ya. Tubuh kalian digunakan untuk menampung beberapa mineral dari bahan pembangun tulang. Tulang contohnya apa? Untuk tulang. Vitaminnya. Kalsium boleh. Susu boleh. Terus kacang. Kacang ya. Terus yang untuk sinar vitamin apa? Sinar. Ya, untuk vitamin apa? D ya, dak ya. Itu untuk perkembangan tulang kalian juga ya. Oke, pada dampak kalau tidak kalian kekurangan dari nutrisi apa? Nah, salah satunya lemas, boleh ya.
Tidak bisa proaktif ya? Masa tidak? Oh, nah betul ya. Tidak maksimal tapi masih bisa ya. Nah, terus gangguan pertumbuhan perkembangan yang terlalu tinggi atau kekurangan gizi. Nah, ini akan nanti kekurangan. Terlalu pendek. Makannya apa biasanya kalau untuk jangan ya. Oke, jadi juga tambah untuk sistem kekebalan tubuh ya. Gitu. Oke, ini yang terakhir, materi terakhir yaitu tentang tabel uji cobayat makanan. Tadi saya bilang ya, cara mengetahuinya sudah dibuat tabel. Nah, cara mengetahui amilum atau nasi, karbohidrat. Hah? Amilum. Larutannya kita pakai lugol atau pernah betadin, iodin. Nah, nanti kita uji coba itu ya. Terus ditetesi, nanti didiamkan kurang lebih 3 menit. Lihat reaksinya bagaimana ya. Ini catat, tolong nanti per kelompok siap-siap untuk mencobanya. Glukosa, gula ya. Di sini harus dipanaskan ya. Tapi kalau tidak dipanaskan gimana Pak? Ya nggak jadi, hasilnya nanti nggak tahu. Tuh. Terus lemak. Lemak ini juga pakai cara sederhananya kita oleskan kepada kertas HVS atau kertas minyak ya. Kalau itu nanti ada tanda lemaknya pasti akan terang ya. Terawang. Terus yang terakhir protein harus keunguan. Ini juga pakai bioret atau cuka. Ya, itu bisa, tapi juga harus dipanaskan dulu bahannya. Oke? Nah, pertanyaan awal tadi ya, kenapa kok nenek moyang kita masak beragam-ragam? Mbak Zara, tadi kenapa? Karena bosan katanya. Bosan pengen Masa karena bosan? Karena? Nah, salah satu itu ya, harus karena tidak Mas Aska, bingung ya. Jangan gabung tau, beda nanti ya, bingung saya bacanya. Aska doang. Kenapa kok masakan kita beragam-ragam? Karena hasil Karena nggak selera. karena hasil hasil alam kita. Nah, salah satu. Ya, karena tidak hanya satu makanan itu terdapat yang sama, jadi harus berbeda-beda ya. Mas Aksa, ya makanannya beda-beda, Mas Farzan, ya. Sebutkan 2 perbedaan dari makanan protein dan lemak. Bedanya apa? Nanti kalau protein ini aku. Hah? Bedanya apa? Membantu apa? Kembangan atau memperbaiki sel-sel tubuh, yaitu apa? Penyusunnya tulang, otot. Ya, jangan sampai otot. Ya, tulang itu vitamin apa? Tadi D atau kalsium. Nah, itu bisa. Ya. Oke, sampai sini paham untuk masalah nutrisi ya. Jadi anak-anak bisa yang kekurangan nutrisi tadi akibatnya nanti stunting ya. Dengarkan ya. Halo. Nanti ini saya buat kelompoknya siap-siap ya. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ini 6. Nah, 1, 2, 3, 4. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 5. Kelompok 6.
Tidak boleh protes. Ya. Dengarkan. Dengarkan. Ya. Dengarkan. Ini saya berikan uji coba sederhana. Silakan nanti diamati sesuai dengan LKP di lembar kerjanya. Terus dicatat di buku masing-masing. Jika sudah selesai, buku catatan masing-masing nanti dikumpulkan ya. Ditunjukkan kepada saya beri nilai. Oke? Silakan jika sudah nanti dipresentasikan juga per kelompoknya ya. Tetap ditulis di sini dan di buku catatannya masing-masing ya. Oke, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Sini ya. Saya jelaskan caranya perwakilan kelompok ya. Kelompok sampai tadi bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dipegang dulu. 1, 1, 1, 2, 3. Kelompok 4. Aksa, Aska, Farzan. Kelompok 6. Ini kelompoknya siapa? Oh, udah. Di situ juga sini dulu saya terangkan. Sini dulu. Dengarkan. Kok jadi 5? 5 saja. Yang sini? Enggak, itu jadi 2. Ini 2 kelompok. 1, 2, 3. 1 lagi. Ya, 3 orang. Enggak, yang belakang itu. Ya, 1, 2, 3. Ini. Sini. Tadi udah Excel. Udah. Oke. Saya jelaskan. Di sini silakan nanti yang pengen, kan ini ada 3, ya kan? Yang pertama ada uji lugol, berarti nanti ditetesin betadin ini. Terus yang kedua pakai kertas minyak. Kertas minyaknya enggak ada tapi pakai HVS bisa ya. Nanti dioleskan apakah ada nutrisi tadi. Cara ceknya kalau HVS jika menjadi gesel ada lemak nanti diamati ya. Kasih 2, 1, 2. Nanti dicek. Dikerjakan sesuai itu, dicatat di buku catatan masing-masing juga ya. Di sini juga di catatan juga. Catatannya cuma ini saja ya. Gambar tabel sama ini doang. Langsung jawabannya nggak apa-apa. Di catatan. Kalau di sini juga ditulis ya. Nah, bahannya kalian nanti ambil kertas robekan ya. Terus nanti ini ada nasi, ini bayam, nanti diremet dulu. Paham? Baru nanti kalau pengen minta ditetesin ke sini aja ya. Biar ya. Silakan berkelompok masing-masing. Ayo di sini. Oh nanti namanya kalau nggak ditulis nggak nganu ya, apa digunderi, saya nggak bantu ya. Pendek aja tapi absen ya, pendek ya. Ya, misalnya Aksa sama Latif nggak bantu tulis ya, nanti nilainya nggak ada ya. Enggak, ini nanti kan uji coba lemak, ini lo dibaca langkahnya. Oke, yang bingung siapa? Di mana? Dengarkan. Nih.
Kasih contoh. Nanti Latif gak usah ditulis gak apa-apa kalau misalnya enggak. Langsung ke kue rawis. Ya. Ini tulis nama ya kan sudah. Don. Nah ini nanti kan ada yang pertama nama makanan apa, sayur apa, enggak nasi tempe. Ini loh tempe, adanya tempe sayur bayam sama nasi. Ini 3 sayur nasi sama Oh, diam dulu. itu dengarkan Bertani. ya. Bertani. Terus kalian nanti cek pakai 1, 2, 3 kalau ditetesi pakai betadine hasilnya gimana. Kita Ya. paham. Berarti Alatnya mana? nanti karena warna hasil ujinya warna biru. Nah, warna biru berarti dia misalnya ini tulis saja nasi, bayam, tempe, wes ini. Nah, yang ini nanti pakai kertas tadi ini nanti digosok ke. Oh my god. Nah, kalau tandanya ada lemaknya berarti kan Ada apa nih? ya, berarti kan yang bekas. Kalau kamu berminyak ada bekasnya enggak? Nah, gitu. Itu ya. Nah, nutriennya apa? Karbohidrat, protein atau apa gitu ya. Pendek aja tapi kasihan. Apa? Ya. Ini tulis nasi, tempe sama bayam yang kan karena sayur bening. Ini untuk kertas ini ya, dicek. Ini nanti kan 3-3-nya dicek pakai betadine. Ya, hasilnya kalau nasi nanti warnanya apa ditulis. Ini warnanya apa nasi ya, gitu. Mana wadahmu? Jangan di situ. Ini nanti untuk ngecek yang bagian HVS. Ya kertas biasa. Nanti ambil sisit nasi ya. Nanti diamati selama 3 menit ya. Bagaimana? Kasih pokoknya yang jelas karena nanti buat nilai ya. Ya ini. Nah ini loh kayak ini temannya. Nanti tanya temannya juga ya. Mana Nas? Mana yang sudah? Nanti. Bentar. Oh, nyolek kertas. Pokoknya apa? Dihancur ya, diremes-remes boleh. Nah. Oke, silakan. Tanganku bekas lilin. Masa lembek sih? Nah, ya. Itu tempenya diremet juga. Nanti ditetesi apakah kalau pakai look ini berubah atau enggak. Gitu. Ya. Sudah. Tolong, Pak. Oh, tapi gimana, Pak? Dipotong. Potong kecil. Nah. Ya. Iya, ditolong. Yuk. Gantian, ambilnya gantian. Enggak apa-apa. Ya. Ini, nah ada nasi, tempe sama sayur bayam. Nah, nanti kok kalau ini 3 ini ditetesi hasil ini, hasilnya warna apa? Ya, paham? Warnanya misalnya nasi kok warnanya juga biru menjadi hitam, berarti dia mengandung sini. Ya nanti toh tadi tampilannya bagaimana? Gitu. Yang penting kamu tulis nasi, sayur gitu ya. Yang sudah pindah ke tempat kelompoknya ya. Yang penting ditetesi dulu. Ditetesi dulu. Harusnya nggak usah, yang nasi nggak usah. Yang itu aja. Duduk, jangan. Aku digendong. Yang sudah silakan ke tempatnya. Ini dikasih betadine semua.
Ya kan yang ini kan awal kan 33, nanti yang sini juga 3. Dicek apakah ini ada berubah enggak gitu. Ayo. Dia mati. Ya, dia mati ya. Ditetesi vitaminnya. Gini gimana? Ya ditetes. Dia. Oh, yang ditetes tadi. Iya. Terus Dicek. Pak rasanya nggak enak Pak. Dibaca lagi instruksinya ada dibaca lagi. Kakinya mana Pak? Pak rasanya itu nggak enak. Dia makan mahal. Iki ambil jam. Gimana? Hasil ujinya tuh berarti warnanya Pak. Ya, hasil uji. Hasil ujinya ya, hasil ujinya warna apa? Kalau ini kalau tidak ada strip. Kalau tidak kan itu kan minyak kan berwarna apa kan kelihatan. Ya kan? Kalau tidak ada perubahan berarti ya tidak ada strip itu aja. Ya. Tadinya mana? Ya. Iya. Ya, dia mati. Di foto ya. Foto. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak. Oke, kalau sudah ditetesin silakan dia mati ya. Dia mati. Dia mati, lihat ini ya perubahan warnanya. Kalau ada perubahan warna berarti dia termasuk warnanya apa ya? Tidak kelihatan ya, terus ada kandungannya berarti dia mengandung karbohidrat, glukosa atau lemak gitu ya. Panas Pak. Ya kan panas. Iya, panas. Ayo. Yang cepat. Kelompok tim mana? PP-nya dibetulkan Pak. Ya. Berarti ini terus warna-warnanya Pak. Iya, hasilnya gimana? Nah, kalau ini warna apa? Ya, itu kelihatan warnanya apa? Kuning kehitaman. Coklat. Coklat kehitaman coklat. Ya itu saja apa adanya, nggak apa-apa. Nanti kalau ini harusnya juga yang kertas digesek kepada itu ke tempe. Nah, hasilnya ada minyaknya enggak? Ayo yang kerja ambil sampelnya aja, nanti yang jangan yang kena vitadinnya. Nah, ini nasi warnanya apa? Kelihatan loh. Warna ditulisin nama. Berarti yang nggak kena Berubah. vitaminnya diolesin di kertas.
ini kan uji yang pertama ini lugol. Nah, kamu amati ini perubahannya apa? Tulis warna ini. Nah, yang kertas ini untuk kamu lihat untuk mengecek apakah ada minyaknya tidak. Coba dioleskan ke sini. Gitu. Kalau tidak ada berarti ya strap aja gitu. Ya kalau ada ya tulis oh ada minyaknya ada. Kalau nah berarti nasi dia nutrien yang terkandung apa? Amilum, karbohidrat, vitamin atau apa? Tuh. Jangan lupa dicatat ya. Ini gue kembaliin. Mana ini kelompok Latif ini, kelompok Latif. Nasi ditulis nasi ya. Bawahnya apa? Tempe. Tempe. Aku tuh tempe orang. Saya bayar. Anak among sih. Kono among sih. Nah, Ini dengan nasi kapan, Pak? dengarkan. Ini lugol. Kan ini gambarnya warnanya apa? Nasi berubah. Terus ditulis. Ungu kehitaman. Dari Pak, ini nasi kapan, Pak? Lain nasi kapan? Pak, ini nasi kapan? Nasi kapan, Pak? Cek Pak. Nggak usah ngerjil LS aja. Ini nasi Ya. kapan, Pak? Hitam. Ungu kehitaman. Ungu kehitaman. Ini cukup nggak Pak? Pak, ini cukup Pak. Tempenya. Dioleskan, digesek. Apakah ada? Mana betadinnya? Nggak usah pakai betadin. Oh yang Ya. ada ininya Pak. Dicek apakah ini kertas gunanya untuk mengecek apakah ada minyaknya atau tidak. Ya, kalau ada berarti dia terkandung ada minyaknya. Kalau enggak ya enggak usah. Kalau ada. Kalau Maksudku ini yang dikasih ke minyak ini yang ada betadinnya atau yang enggak? ya enggak. Ya. Oke, sudah diisi kelompok 6, tim 6. Gimana? Ya dia mati. Ya kan ini kan pengujian minyak. Apakah ada minyaknya tidak? Ada. Hah? Ada enggak? Ini maksudnya lihat ini loh. Kilo sing kono. Ada kayak Misalnya margarin kan ada minyaknya. Diolesin di sini kan kelihatan kayak ada minyaknya toh. Bekas gitu loh di sini. Kamu pernah bekas minyaknya enggak? Kira-kira ada enggak? enggak ada Pak. Ditulis kalau enggak ada. Strap aja. Putra putri Ya, gimana? Ini nggak berubah warna. Enggak berubah berarti ada kandungan apanya? Daun ini warna apa? Protein kan, Pak? Protein berarti kan kalau protein berarti nggak ada di pakai ini ya. Berarti dia strap aja nggak apa-apa. Berarti hasilnya tidak berubah warna gitu. Nah kalau ini tidak ada berubah warna ya usah. Nggak apa-apa. Nah kalau berubah warna nutrisi yang terkandung apa? Oke, yang sudah jangan lupa dicatat ya. Di buku catatan masing-masing juga. Ya, saya cek nanti ya. Tulis jawaban pertanyaan jawaban di bawahnya juga buat tabel. Ya. Ambil tempe sampel digosok, apakah ada atau nasi digosok, apakah ada minyaknya tidak gitu. Untuk mengecek ya. Mengecek. Warnanya jadi apa? Kan Harusnya biru sih. Tekstur nasi berubah. Harusnya
Nasi kan karbohidrat, amilum. Amilum aja sesuai. Biru, biru. Biru kehitaman gitu aja. Enggak apa-apa. Bayam. Bayam. Oh, hitam, Pak. Nah, berarti tulis aja. Harusnya bayam itu mengandung apa? Kira-kira bayam. Nah, ditulis saja. Ini hasil warnanya apa? Ditulis. Tempe apa? Sayur apa? Terus ini minyak kertasnya ini bagaimana? Nah, kalau hasil minyak ada tidak? Kalau tidak ada minyaknya berarti strip aja ya. Nggak apa-apa. Jangan lupa ini tulis ya, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan. Mana? Olesin, Mbak. Kopi pala Olesin, Mbak. juga. Bau, Pak. Ayo dikerjakan. Kopi kok. Oke, sudah? Mana? Udah mati dulu. Apa? Kira-kira apakah ada terkandung minyaknya tidak? Gitu. Kan kita kan ngeceknya ada kandungan minyaknya tidak hasil ujinya ya. Kalau nggak ada terus tidak ada gitu. Ya. Yuk lebih cepat ya soalnya waktunya mau cepat. Gimana? Ya, pokoknya cepat ditulis ini. Kalau ini warnanya apa? Kira-kira ada tidak minyaknya? Tidak ada. Terus ini nutrisinya apa? Oh, nasi nutrisinya karbohidrat, ya. Oh, tempe nutrisinya apa? Ya. Bayam nutrisinya apa? Terus ini dijawab ya, segera. Ya. Nah, kalau tidak ada. Kalau ada. Gitu. Terus ini tulisin nutrisinya apa? Kalau nasi nutrisinya apa tadi? Nah, tulis itu tempe apa? Sudah? Apa namanya nutrien apa yang paling dominan terkandung dalam makanan khas daerahmu? Kan Semarang kan Mulia kan. Nah itu kan digoreng toh. Nah Nutrisinya apa? nutrisinya lemak. Ya wes tulis saja nggak apa-apa. Ayo. Ditulis. Makanannya apa? Ditulis ya. Jangan keluar. Ditulis di buku catatan juga ya. Yang sudah kelompok mana? Sudah ditulis semua? Ini juga di Sayur protein. Yuk, ditulis ya cepat. Apa? Oh ya. Sudah? Apa? Ayo mau buat mainan. Sudah? Nah, kesimpulan. Jangan lupa di buku catatan juga ya.
setelah apa ini? Nah, setelah tabel apa? Ini aja buat tabel sama jawaban ini aja. Cukup. Sudah? Belum mana apanya? Nah, nutrisi dari nasi kan apa? Karbohidrat ditulis. Amilum, karbohidrat atau amilum. Bayam. Apa? Ini nanti ditulis tabel ini ya. Sama ini langsung jawabannya. Tapi kan tetap kamu buat tabel kayak ini. Ya. Catatan. Dicatat di buku juga ya. Langsung jawabannya aja. Buat tabel terus jawabannya. Silakan diidentifikasi warnanya. Sudah? Dia mengadu minyak, ditulis di sini. Ya. Ada, tidak ada gitu. Ya. Kesimpulannya itu yang dari kita amati atau dari makanan? Yang kamu amati? Dua-duanya. Nah. Oh, Kiki. Ayo Mas Aksa, ayo. Di mana kelompokmu wes? Jangan langsung ini ya. Ini ditulis di buku catatan. Oh, Pak. Ini langsung buku catatan. Jawabannya saja ya. Ayo ditambahi buku catatan. Kamu belum ada catatan sama sekali loh, Mas Farjan. Nanti kamu pas UAS, UTS, tambah ngerjain banyak nanti, jangan ya. Dan kamu buat catatan ke temannya. Kumpulkan. Takutnya kamu ini sementara kamu masih bisa, nanti kalau udah tengah-tengah kamu ngejar ulangan, nilaimu sulit nanti. Ya. Ini buat tabel, terus jawabannya saja. Ya. Silakan kalau sudah kan? Buburanya dari mana, Pak? Buburanya dari mana, Pak? Makanan khas daerahmu, itu daerahmu mana ini? Apa soto ke apa? Bandeng presto ya, boleh. Sudah kelompok 3? Sudah? Kelompok 5 sudah. Ayo maju presentasi ya. Presentasi depan. Baca semuanya, baca bareng-bareng. Nanti aja nanti. Apa? Ini yang kita amati doang atau yang sama ininya? Kesimpulannya dua-duanya gitu. Jadi singkat saja. Oh. Ya, singkat saja. Kata-kata. Nanti Mbak Kiki tolong kalau sudah selesai mencatat hari ini nanti dikumpulin ya. Nanti kan buat catatan C. Nanti kena wes pegang dikumpulin semua lagi ya. Ayo maju ke depan perwakilan. Ayo. Kelompok 6 sudah. Ini nanti kan kamu sudah nyatet nutrien ya kan. Ini nanti ditambah catat di buku catatan buat tabel sama hasil jawabannya aja ya.
Baik, perhatian Mas Aska. Duduk. Ayo, perhatikan semuanya, perwakilan. Semuanya. Dengarkan, nanti boleh ditambahkan. Nanti. Dengarkan. Bentar, ini pakai ini. Iya, suaranya. Ini dicempreng nggak? Assalamualaikum Perhatikan teman kalian, kelompok siapa? Nah. Oh, 5. Oke, salam, Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ya. 1, 2, 3. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan lembar kerja investigasi kami mengenai kandungan nutrien pada makanan khas daerah. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri. Perkenalkan. Absen 32. Perkenalkan saya Fatimah Fatimah absen 26. Perkenalkan nama saya Nindya Ilmu Afifah absen 3. Perkenalkan saya Kaisara Elasaki absen 17. Oke, ini tabel hasil pengamatan kita. Yang pertama, Sama atau tidak ya dengan kalian maksudnya. yang pertama itu ada nasi. Terus kita kasih betadin, nasinya berubah menjadi warna ungu kehitaman. Lalu hasil uji kertas kita tidak terjadi apa-apa. Nutrien yang terkandung itu karbohidrat. Yang kedua ada bayam. Hasil uji kita tidak berubah. Hasil uji kertas minyaknya tidak terjadi apa-apa. Nutrien yang terkandung tidak ada. Yang ketiga ada tempe. Hasil ujinya tidak berubah. Hasil uji kertas minyaknya tidak terjadi apa-apa. Nutrien yang terkandung tidak ada. Oke, selanjutnya Lalu gantian yang baca. Pertanyaan analisis. 1. Nutrien apa yang paling dominan terkandung dalam makanan khas daerahmu? Badang presto. Nutrien yang paling dominan adalah omega 3. 2. Apa fungsi nutrien tersebut bagi tubuh manusia? Baik untuk ketahanan tubuh dan mencerdaskan otak. Aku nomor 3. Jadi nomor 3 benar. Oh, Ziva. Menurut kelompokmu, apakah menu makanan khas daerah ini sudah memenuhi gizi seimbang? Jelaskan. Jawabannya sudah karena mengandung omega 3 yang tinggi dan tinggi protein. Kesimpulan yang kita amati, nasi yang kita uji coba berubah warna menjadi ungu kehitaman yang berarti mengandung karbohidrat. Yang kita analisis, badang mengandung protein yang tinggi. Oke, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, yang belum selesai kelompok mana saja? Semua? Oke, perwakilan sudah ke satu kelompok. Ada lagi? Oke, sini. Ayo, laki-laki semua ini. Ya, mantap. Langsung saja ya. Oke. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok.
Nasi. Hasilnya ungu kehitaman. Hasil uji kertas minyaknya tidak ada nutrien yang terkandung karbohidrat. Sial. Tempe. Ya wis to ngomong to. Tempe. Hasil uji lugol betadin. Jingga hasil uji kertas minyak ada nutrien yang terkandung protein. Ayo, dibaca cepat. Yang ketiga, bayam. Hasil uji lugolnya hijau. Hasil uji kertas minyaknya tidak ada. Nutrien yang terkandung adalah vitamin. Sekian dari belum. Dulu. Magnet. Ayo, cepat. 1. Nutrien apa yang paling dominan terkandung dalam makanan khas daerahmu? Bandeng presto. Ya. Lanjut cepat, baca selesai. Yang kedua, Langsung semua. apa fungsi nutrien tersebut bagi tubuh manusia? Menghasilkan energi agar tubuh tetap beraktivitas dan berfungsi dengan baik. 3. Menurut kelompokmu, apakah menu makanan khas daerah ini sudah memenuhi gizi seimbang? Jelaskan. Ya, bandeng presto memiliki gizi yang seimbang. Kesimpulan. Kesimpulan dari kita yaitu kita harus Ini aja. memenuhi gizi tubuh agar tetap seimbang dan terhindar dari stunting atau kekurangan gizi. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? 4. Oke. Tutup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk. Silakan duduk. Baik, yang belum selesai silakan dilanjutkan, selesaikan ya. Hari ini nanti ya, itu kertasnya buat pedoman catatan di buku catatan kalian ya. Hari ini nanti dikumpulkan di buku catatan semua ya. Nanti ketua yang mengumpulkan. Baik, yang tadi yang nasi warnanya ungu kehitaman siapa? Nah, ada yang biru kehitaman. Oke, ada yang biru, ada yang... Nah, warna asli yang sebenarnya itu warna biru kehitaman. Ya, sesuai dengan nutrisi apa yang terkandung dalam nasi? Karbohidrat. Terus tempe warnanya apa? Di situ jingga. Berarti dia mengandung protein. Kalau bayam warnanya merah, beta atau beta merah atau apa ya? Itu mengandung apa kalau bayam? Vitamin apa? Zat besi ya, karena untuk pertumbuhan ya. Baik, hari ini HP-nya nggak ada. Bawa HP enggak? Oke, silakan dicatat, ditulis di buku catatan masing-masing. Karena sudah mau selesai, dicatat bukunya masing-masing ya. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, ditulis di buku catatannya masing-masing. Nanti saya baca ya. Terus satu pertanyaan apa yang belum kalian ketahui di buku catatan?
Ya. Oke, sudah di buku catatan. Ini juga ditambah di buku catatan ya. Di bawahnya nyatat kertas ini loh tadi ya. Ya. Banyak mencatat, banyak ingatan. Oke? Jika ada yang ingin tanyakan sebelumnya, ada tidak? Ya, tanya apa? Ya, ditulis ini dulu. Mana? Halo, perhatikan. Kalian sudah mencatat nutrisi kan? Ya. Kalian sudah mencatat nutrisi, silakan tambahi ini tabel dan jawabannya saja di buku catatan ya. Terus tambah ini di buku catatan di bawah tulisan ini ya. Silakan nanti dikumpulkan di ketua kelas. Ini nanti juga dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai. Ya. Itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kelompok 4 sudah selesai. Sudah tahu tugasnya? Sudah 6 sudah tahu. Dan nanti ditunggu catatan buku catatannya ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Untuk materi selanjutnya, perhatikan dulu. Materi minggu depan kita akan belajar yang namanya gangguan. Minggu depan kan? Berarti minggu depannya lagi ya. Ya, minggunya besok lagi. Pokoknya sampai bertemu minggu depannya. Nanti informasi saya share kepada ketua kelas ya. Itu yaitu materi tentang gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan apa Mas Noval? Contohnya? Hah? Diare, bos. Mas Farjan, pinter banget. Anaknya siapa ini? Farjan, oke. Oke, baik. Jika tidak ada dari Pak Dimas, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.